Saudara-saudara yang terkasih, di sela-sela aktivitas kita atau pekerjaan kita, atau bahkan juga mungkin perjalanan kita hari ini, marilah kita mendengarkan renungan kita yang diambil dari Efesus pasal 2 ayat 20 sampai ayat 22. Efesus pasal 2 ayat 20 sampai ayat 22. Beginilah firman Tuhan kita. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Itulah firman Tuhan yang menjadi bahan renungan bagi kita di hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan dalam ayat 20 sampai 22 ini membahas tentang bangunan. Tapi bukan bangunan secara literal. Ini adalah sebuah bangunan di mana posisi dan peran Yesus itu sangat menentukan dalam bangunan itu. Dan kita juga adalah bagian dari bangunan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan memiliki rencana penebusan kekal kepada semua orang. Rencana penebusan kekal itu bukan hanya kepada orang Yahudi. Ini adalah kebenaran yang sangat penting yang melatar belakangi firman Tuhan hari ini. Injil yang diberikan kepada manusia itu bukan tentang Israel. Tetapi Injil yang diberikan kepada manusia itu adalah tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus yang adalah Tuhan datang ke dunia untuk semua orang, bukan hanya datang untuk orang-orang Israel saja. Demikian Alkitab menjelaskan kepada kita, Injil itu tidaklah mengubah atau menyangkal janji Allah di dalam perjanjian lama. Tetapi Injil justru diuniversalkan, bukan universalisme. Artinya apa? Artinya melalui Injil bukan semua orang akan diselamatkan. Tetapi melalui Injil semua orang bisa diselamatkan. Semua orang berpotensi untuk diselamatkan. Lebih jelasnya lagi, Bapak Ibu saudara terkasih, tentu orang yang tidak menerima Yesus, yang tidak percaya kepada Allah Tritunggal, mereka tidak berpotensi untuk diselamatkan. Karena itu tadi dikatakan, bukan semua orang diselamatkan, tetapi semua orang berpotensi diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Yesus mati untuk dunia, bukan untuk kelompok tertentu saja. Sehingga siapapun saudara saat ini, siapapun kita saat ini, kita bisa diselamatkan hanya karena anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus itu. Sekarang saya ingin menyampaikan kepada kita situasi khusus yang dihadapi oleh jemaat Efesus ketika itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di jemaat Efesus waktu itu ada guru-guru palsu Gnostik yang menyebarkan ajaran mereka di sana. Guru-guru palsu ini menekankan kecerdasan manusia. Mereka menekankan peran manusia untuk mencapai sesuatu. Mereka juga menekankan pengetahuan yang diperoleh oleh manusia. Pengetahuan itu bukan bersumber dari Alkitab. Tetapi tidak hanya itu. Ditambah lagi ada beberapa kelompok orang Yahudi yang sangat mendambakan keyahudian mereka.
Mereka sangat mendambakan hukum Musa yang mereka anut, sehingga mereka membatasi dirinya dalam hubungan dengan sesama orang Kristen, terkhusus dengan orang Kristen non-Yahudi. Bapak Ibu, kita tidak bisa membayangkan bagaimana kebencian orang Yahudi kepada orang kafir atau orang non-Yahudi. Tetapi ada rabi Yahudi yang mengatakan orang-orang yang bukan Yahudi, mereka dicipta untuk membuat api di neraka tetap menyala. Ini tentu bahasa kebencian. Orang Yahudi juga tidak bisa masuk ke rumah orang kafir tanpa melakukan upacara pembersihan pada diri mereka. Ini mau menunjukkan orang bukan Yahudi itu najis atau kotor. Orang Yahudi juga memahami orang yang non-Yahudi tidak boleh melahirkan, karena itu akan membawa sampah masuk ke dalam dunia ini. Ada kebencian di sana, dan itu semua kebencian itu adalah bagian serta dampak dari hukum Musa. Karenanya Paulus dalam ayat 15 mengatakan bahwa karya Yesus sudah membatalkan hukum Musa dengan segala perintah dan ketentuannya. Ini disebabkan karena orang-orang Yahudi sudah menyimpang dengan interpretasi mereka terhadap hukum Musa. Hukum Musa nyata-nyatanya sudah menjadi penghalang, sudah menjadi tembok pemisah antara orang Kristen Yahudi dan orang Kristen non-Yahudi. Padahal mereka sama-sama Kristen, sama-sama pengikut Yesus. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, hukum Musa dan juga guru-guru Gnostik mereka memecah gereja. Tetapi Injil Yesus Kristus menyatukan gereja. Di dalam Yesus tidak ada lagi yang namanya Yahudi, tidak ada lagi yang namanya kafir, tidak ada non-Yahudi. Yang ada hanya satu tubuh baru, yaitu gereja. Demikianlah Bapak Ibu saudara terkasih, selama Paulus mencoba menangkal pengaruh guru-guru palsu dan juga pengaruh keyahudian, Paulus berusaha menyentuh orang Kristen non-Yahudi dengan berkata kepada mereka, ingatlah siapa kamu dahulu. Ingatlah siapa kamu dahulu. Sekarang kamu sudah punya kepastian janji Tuhan. Sekarang kamu sudah punya pewahyuan firman Tuhan yang benar. Sekarang kamu sudah memiliki roh yang berdiam di dalam dirimu. Kamu sudah memiliki janji kedatangan Kristus. Kamu sudah memiliki pengampunan yang menyeluruh atas dosa-dosamu. Dan kamu sudah menjadi ahli waris bersama dan di dalam Yesus Kristus sekarang. Ingatlah, dahulu kamu tanpa semuanya itu. Bapak Ibu, Paulus mau mengingatkan perjanjian baru yang diberikan Tuhan itu membawa new heart, membawa new mind, dan juga membawa new spirit. Semua baru, kita tidak sama lagi dengan yang dulu. Dulu mereka kafir, tetapi sekarang di dalam Kristus mereka tidak lagi kafir. Mereka sudah menjadi sama dengan orang Kristen Yahudi lainnya. Yesus telah mempersatukan mereka dengan saudara-saudara mereka dari Kristen Yahudi. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini menegaskan kepada kita di tahun 2021 ini, ya. Di bulan Maret 2021 ini firman Tuhan menegaskan kepada kita, Yesus adalah kunci yang menyatukan. Jadi untuk setiap perpecahan kita, untuk setiap jarak yang semakin jauh di antara kita, untuk setiap tembok-tembok pemisah yang berdiri di antara kita, kita diajarkan
Kita disadarkan Yesus adalah kunci yang menyatukan. Yesus adalah kunci yang menahan seluruh bangunan sehingga bisa tersusun rapi dan kuat. Melalui konteks ayat ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita hari ini belajar kita tidak harus menjadi warga negara Israel supaya bisa selamat. Kita tidak harus pergi ke bangunan bait suci, pergi ke tanah suci supaya kita selamat. Tidak harus seperti itu. Kita sudah menjadi bagian dari bangsanya Tuhan. Kita sudah menjadi bagian dari bait suci Tuhan. Dan bait suci itu tidak lagi bangunan yang ada di Palestina sana, tetapi sudah menjadi diri hidup orang percaya itu sendiri. Bapak Ibu, saya dan juga saudara, kita adalah bangunannya. Kita adalah batu yang hidup itu. Kita adalah satu keluarga Allah. Kita adalah bait Roh Kudus itu. Sungguh mengherankan sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh mengherankan sekali ketika kita menyadari siapa kita sebenarnya. Dan semuanya itu bisa kita miliki hanya karena kita ada di dalam Yesus Kristus. Karenanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus membayar harga penuh untuk kesehatan dan pertumbuhan tubuh Kristus itu. Kita harus menjaga, kita harus memelihara, mempertahankan keutuhan bangunan ini. Biarkan bangunan ini berlanjut pertumbuhannya, sehingga bangunan ini mampu membawa orang-orang yang tersesat di sekitar bangunan itu. Mampu membawa orang-orang yang belum percaya kepada Yesus di sekitar bangunan itu, supaya mereka semua berpotensi untuk diselamatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah sasaran dari semua ini. Sasaran dari bangunan ini dibentuk dan didirikan. Kita mau mengubah semua manusia, membawa mereka dekat kepada Tuhan Yesus. Dan di antara kita sesama orang Kristen tidak ada lagi hambatan, tidak ada lagi halangan bagi kita untuk menghidupi firman Tuhan di dalam persekutuan-persekutuan kita. Karena semua hambatan sudah dihancurkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu bertumbuhlah wahai bangunan Kristus. Bertumbuhlah wahai bangunan Kristus. Bertumbuhlah, bersatulah di dalam Yesus Kristus. Amin.